Salam sehat selalu kawan. Hari ini saya akan melanjutkan catatan mengenai itikat cesor. Bahayakah buat debitur? Untuk bagian ketiga dari 5. Oke. Sini ada 5 itikat cesor, ada 5. Sekarang akan membuat catatan yang nomor 3. Administrasi NPL kreditur atau bank, di mana cesornya masih dalam satu grup. Saya lanjutkan. Itikat cesor nomor 1 ini sudah ada di video saya sebelumnya. Kemudian yang nomor 2 sudah ada di video sebelumnya juga. Kemudian ini yang itikat cesor yang nomor 3. Nomor 3 yaitu administrasi NPL kreditur bank, di mana cesornya masih dalam satu grup. Tujuan dari bank dan grup adalah yang A, aset bank atau kredit dari bank itu setelah dialihkan, aset tersebut masih di dalam grup sendiri. Jadi di sini ada catatan laba rugi masih dalam kontrol grup. Kemudian yang kedua, penurunan NPL kredit bermasalah secara cepat. Penurunan NPL atau kredit bermasalah secara cepat. Ini dilakukan karena ada ini. Karena NPL tinggi menjadi pusat perhatian bagi OJK. Ini menyangkut tingkat kesehatan bank. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang ketiga, tampilan laporan keuangan bank akan terlihat bagus karena aset yang tidak produktif atau aset NPL ini keluar dari neraca bank. Cuma efeknya adalah ini, mempengaruhi laba usaha karena terjadinya hapus tagih. Jadi pada saat itu dijual ke grup, di mana ada bagian pokok pinjaman yang harus dilakukan hapus tagih, maka akan mempengaruhi laba usaha dari bank tersebut. Memang secara tampilan bahwa bank itu akan terlihat sehat, tapi tetap akan menggerogoti laba usaha mereka bila pembayaran cesi itu ada di bawah dari pokok pinjaman. Oke, saya lanjutkan. Misalkan ini dalam satu grup, salah satunya adalah bank, di mana NPL-nya tinggi, maka grup ini akan membuat satu hitungan dengan badan usaha yang masih dalam satu grup. Kemudian setelah itu dibuatkan akta cesi, yang selanjutnya badan usaha ini akan melakukan penagihan ke debitur. Penagihan ke debitur ini dilakukan mirip dengan proses bank, karena di sini badan usaha ini tidak mencari keuntungan lebih, tapi hanya sekadar untuk memperbaiki administrasi dari perbankan. Jadi yang dilakukan cara-cara penagihan maupun angka-angka untuk pelunasan, angka negosiasi nanti akan mirip dengan proses yang ada di bank. Ini ada dua kemungkinan, negosiasinya berhasil. Kalau negosiasinya gagal, maka akan dimintakan debitur untuk mencicil. Kalau di istilah perbankan itu direstruktur, masih dimungkinkan. Kemudian bila gagal juga, maka akan dilakukan lelang atau dilakukan PKPU atau pilot. Ini biasanya untuk nasabah-nasabah yang lumayan besar angka kreditnya ya. Ada satu catatan lagi, untuk badan usaha yang ditunjuk dari dalam grupnya perbankan ini, di dalam grupnya bank, itu bahwa bagi badan usaha tidak diizinkan untuk membungakan uang tanpa persetujuan OJK. Sini menjadi catatan yang mungkin akan menguntungkan dari sisi debitur karena badan usaha tersebut dilarang membungakan uang. Batas penagihannya hanya sebatas akta yang tertera di dalam akta cesi. Jadi pada saat penandatanganan akta cesi di sini, itu akan disebutkan jumlah hak tagih yang dialihkan. Oke, jadi badan usaha ini
sebagai badan usaha ini, mereka tidak akan membungakan uang kecuali dengan izin dari OJK. Dan yang ditagihkan hanya sebatas yang hak tagih yang dialihkan di akta cesi. Oke. Dalam hal ini resiko debitur boleh dibilang sedang atau sama dengan kalau itu masih ada di perbankan, dan nilai pelunasannya lebih fleksibel karena bisa dinegosiasikan. Oke, sampai di sini bersambung. Terima kasih.